banyak hal-hal menakjubkan sebagai mukjizat Al-Quran yang ditemukan satu persatu dari waktu ke waktu yang nampaknya belum menjadi bahasan di zaman sahabat, atau hal-hal menakjubkan yang belum pernah kita dengar sebelumnya. Salah satu di antaranya apa yang pertama kali kami dengar dari Nouman Khan tentang ayat pertengahan dari surat Al-Baqarah. Tetapi sebelumnya kita perlu mengenal siapa itu Nouman Khan yang menerima piagam penghargaan dari Kepala Imam Masjidil Haram, Syekh Abdul Rahman Al-Sudais, bersama dengan Dr. Naik dari India atas pengabdian mereka pada dakwah. Nouman Khan adalah seorang instruktur bahasa Arab yang mendirikan Institut Bayyinah untuk bahasa Arab dan pembelajaran Al-Quran setelah bertugas sebagai instruktur bahasa Arab pada Nassau Community College. Ia tercatat sebagai salah satu di antara 500 Muslim paling berpengaruh di dunia oleh The Royal Islamic Strategic Studies Center of Jordan. Nouman Khan lahir di Jerman dari keluarga Pakistan dan dia belajar di prasekolah yang dulunya dikenal sebagai Berlin Timur. Ayahnya bertugas di Kedutaan Besar Pakistan di Riyadh, Saudi Arabia, di mana dia belajar pada sekolah Kedutaan Pakistan dari tingkat 2 sampai tingkat 8. Kemudian ayahnya bersama keluarga pindah ke New York, di mana Khan menghabiskan usia belasan tahunnya. Yang dikemukakan oleh Nouman Khan adalah surah Al-Baqarah, terdiri atas 286 ayat. 286 dibagi 2 sama dengan 143. Ayat 143 berbunyi sebagai berikut. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Dan demikian pula, kami telah menjadikan kamu umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui, supaya nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh, pemindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk. Dan Allah tidak akan menyanyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Menakjubkan, orang-orang yang menjadikan Quran sebagai pedoman hidupnya adalah umat pertengahan. Ayat ini ditempatkan di tengah-tengah pada surat terpanjang, yaitu pada ayat 143 dari total ayat 286 di dalam surah Al-Baqarah. Ketepatan dan kecerdasan yang tidak mungkin dirancang oleh seorang manusia, melainkan muhsab sesuai petunjuk malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Litakunu suhada'a 'alan nasi. Umat Muhammad akan menjadi saksi terhadap umat manusia. Sebagai umat pertengahan, mereka tidak ekstrim.
Jika mereka ekstrim, itu berarti mereka tidak berperilaku sesuai petunjuk Al-Quran. Di dalam ayat ini, kiblat disebut sebagai pusat menghadapnya umat muslim dalam melaksanakan sholat. Karena ayat ini bercerita tentang pertengahan. Apakah Ka'bah di Mekah merupakan pusat bumi? Profesor Hussein Kamal menemukan suatu fakta mengejutkan bahwa Mekah adalah pusat bumi. Pertama-tama, ia melakukan riset untuk menentukan arah kiblat di beberapa kota-kota utama dunia. Untuk tujuan ini, ia membuat garis pada peta. Setelah itu, ia mengamati dengan saksama posisi dari 7 benua terhadap Mekah dan jaraknya masing-masing. Ia mulai menggambar garis-garis hanya untuk memudahkan untuk mempersepsikan garis bujur dan garis lintang. Setelah 2 tahun bekerja keras, dia dibantu oleh program komputer untuk menentukan jarak yang tepat dan variasi yang berbeda di antara banyak objek-objek lainnya. Dia sangat takjub ketika dia menemukan bahwa Mekah sebenarnya adalah pusat bumi. Ia merealisasikan kemungkinan suatu gambar lingkaran dengan Mekah sebagai titik pusat dan bahagian luarnya adalah lingkaran benua-benua. Pada saat yang bersamaan, garis berjalan bersama bagian-bagian luar daripada benua tersebut. Temuannya ini dimuat pada majalah Al-Arabiyah edisi 237 pada Agustus 1978. Berdasarkan pertimbangan saksama bahwa Mekah adalah di pertengahan bumi sebagaimana dikonfirmasikan oleh penelitian satelit dan gambar-gambar geologi. Nyata diyakini bahwa kota suci Mekah bukanlah Greenwich yang seharusnya menjadi referensi waktu dunia. Hal ini akan mengakhiri kontroversi yang berawal sejak 4 dekade yang lalu. Banyak argumen saintifik yang membuktikan bahwa Mekah adalah wilayah square zero yang melewati kota suci dan tidak melewati wilayah Greenwich di Inggris. GMT dipaksakan kepada dunia ketika mayoritas negara-negara di dunia di bawah kekuasaan Inggris. Jika waktu Mekah diterapkan, maka setiap orang akan tidak mengalami kesulitan untuk menentukan waktu salat.